Pemerintah akhirnya bicara terbuka soal kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Anggaran sudah disiapkan, tapi pencairan tidak langsung. Apa artinya bagi gaji dana pensiun Anda? Ini penjelasan lengkapnya. Salam hormat untuk kita semuanya. Berjumpa kembali bersama kami di channel Info Pensiunan ASN, tempat kita berbagi informasi kebijakan negara yang berdampak langsung bagi aparatur sipil negara, TNI, Polri, para hakim, dan para pensiunan di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk memperbaiki kualitas hidup aparatur negara, bukan hanya saat masih aktif bekerja, tetapi juga ketika memasuki masa pensiun agar hidup tetap layak, terhormat, dan bermartabat. Dalam pernyataan terbaru, Purbaya Yudisadewa menegaskan bahwa kenaikan gaji ASN, prajurit TNI dan Polri, hakim, serta pensiunan memang telah diputuskan secara kebijakan. Namun pencairannya tidak bisa langsung dilakukan sekaligus karena masih menunggu aturan pelaksanaan teknis. Kenaikan gaji ASN ditetapkan sebesar 8%, sementara kenaikan pensiun ditetapkan sebesar 12%. Untuk merealisasikan kebijakan ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran yang sangat besar, yakni sekitar 52 triliun. Anggaran ini disiapkan sebagai bentuk keseriusan negara dalam memperbaiki kesejahteraan aparatur negara secara menyeluruh. Namun, Bapak dan Ibu, Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa pencairan kenaikan ini akan dilakukan dengan mekanisme rapel. Artinya kenaikan tetap berlaku sejak awal tahun, tetapi pembayarannya dilakukan setelah seluruh aturan teknis dan administrasi selesai ditetapkan. Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin memastikan bahwa kenaikan gaji tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi benar-benar berdampak pada perbaikan tata kelola birokrasi dan pemberantasan korupsi. Presiden secara tegas menyampaikan bahwa gaji yang layak adalah salah satu cara untuk menghilangkan alasan seseorang melakukan korupsi. Dalam pandangan pemerintah, aparatur negara yang mengabdi seharusnya tidak dipaksa mencari tambahan penghasilan dengan cara yang salah. Oleh karena itu, reformasi gaji dan pensiun dipandang sebagai bagian dari reformasi besar birokrasi dan sistem negara. Namun di sisi lain, DPR juga mengingatkan bahwa kenaikan gaji dan pensiun membawa konsekuensi besar terhadap APBN. Dalam 5 tahun terakhir, beban dana pensiun negara terus meningkat dari sekitar 15,5 triliun pada 2019, naik menjadi hampir 20 triliun pada 2023, sementara belanja pegawai ASN, TNI, dan Polri kini mencapai lebih dari 480 triliun atau sekitar 8% dari total APBN. Kondisi ini membuat ruang fiskal negara menjadi semakin sempit karena adanya mandatory spending di sektor pendidikan, kesehatan, dan kewajiban negara lainnya yang tidak bisa dikurangi. Oleh karena itu, DPR dan pemerintah sepakat bahwa kenaikan kesejahteraan harus diiringi dengan reformasi sistem pensiun. Salah. Satu isu besar yang sedang dibahas adalah pengelolaan dana pensiun ASN, TNI, dan Polri. Pemerintah dan DPR menilai bahwa dana pensiun tidak boleh hanya menjadi beban APBN, tetapi juga harus dikelola secara lebih produktif, transparan, dan akuntabel. Karena itu muncul wacana kuat untuk mengembalikan pengawasan pengelolaan dana pensiun dari Kementerian BUMN ke Kementerian Keuangan agar pengawasannya lebih terpusat dan akuntabel. Dana pensiun juga dipandang sebagai dana jangka panjang yang berpotensi menjadi sumber pembiayaan pembangunan nasional, khususnya infrastruktur. Di banyak negara maju, dana pensiun justru menjadi salah satu tulang punggung pembiayaan pembangunan. Pemerintah melihat peluang serupa di Indonesia dengan catatan pengelolaannya harus sangat hati-hati, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan. Selain itu, transformasi digital pembayaran pensiun juga menjadi perhatian besar. Saat ini masih terdapat puluhan persen pensiunan yang menggunakan layanan manual. Pemerintah dan pengelola dana pensiun
Diminta untuk meningkatkan literasi digital, sekaligus memperkuat perlindungan data pribadi agar tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data. Pemerintah juga tengah menyiapkan roadmap jangka panjang terkait sistem pensiun, termasuk kemungkinan perubahan skema dari sistem yang sepenuhnya bergantung pada APBN menuju sistem yang lebih berkelanjutan. Semua ini dilakukan agar hak pensiunan tetap terjamin tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan di masa depan. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dan kebocoran kekayaan negara. Menurut Presiden, kekayaan negara ibarat darah dalam tubuh. Jika terus bocor, negara akan melemah. Karena itu, upaya penyelamatan kekayaan negara menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk aparatur negara dan pensiunan. Pemerintah menyadari bahwa dana yang diselamatkan dari praktik korupsi dapat digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih bermanfaat, seperti renovasi sekolah, pembangunan rumah rakyat, dan peningkatan layanan publik. Semua itu pada akhirnya akan kembali kepada rakyat termasuk para pensiunan. Bapak dan Ibu, dari seluruh penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa kenaikan gaji ASN dan pensiunan memang telah diputuskan secara kebijakan, namun pencairannya akan dilakukan dengan mekanisme rapel sambil menunggu aturan pelaksanaan. Di saat yang sama, pemerintah sedang menata ulang sistem dana pensiun agar lebih berkelanjutan, transparan, dan memberi manfaat jangka panjang. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu diimbau untuk tetap tenang, tidak terpengaruh isu yang belum resmi dan mengikuti informasi dari sumber-sumber terpercaya. Kebijakan ini adalah bagian dari reformasi besar negara yang tidak hanya berdampak hari ini, tetapi juga menentukan masa depan sistem pensiun Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi gambaran utuh bagi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Sampai jumpa pada informasi berikutnya. Ya.